Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Biarlah kebersamaan kita dengan Tuhan setiap hari akan membangun iman saudara dan menguatkan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara, kebenaran firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 43 ayat 8 dan 9. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Saya akan lompat ke ayat yang ke-15 dan 16. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Saudara, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan judul hari ini renungan, syarat mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan. Saudara, bicara mujizat dan keajaiban, saya percaya setiap orang pasti ingin mengalami mujizat, setiap orang pasti ingin mengalami sebuah keajaiban, dan itu kerinduan banyak orang. Saya menyampaikan di program Setiap Hari Bersama Tuhan beberapa hari yang lalu, kalau kita membatasi mujizat hanya sakit sembuh, miskin kaya, maka kita tidak akan bisa melihat mujizat dan karya Tuhan yang lain yang bahkan mungkin kita anggap itu sepele dan kecil, padahal sebenarnya itu mujizat. Tapi hari ini kita mau belajar dan kita akan tahu bersama-sama saudara, ternyata untuk bisa menerima mujizat dan keajaiban Tuhan ada syaratnya. Kalau kita ingin masuk ke sebuah perusahaan untuk bekerja, pasti saudara kita akan diberikan syarat-syaratnya. Kalau kita ingin membuat paspor untuk kita bisa bepergian ke luar negeri, pasti juga ada syaratnya. Harus membawa KTP, KK, fotokopi akte, dan lain sebagainya. Saudara, untuk kita bisa menerima keajaiban dan mujizat, ternyata saudara ada syaratnya. Dalam pembacaan kita Yesaya 43 ayat 8 dan seterusnya yang saya baca, adalah merupakan suatu kisah di mana bangsa Israel merupakan bangsa yang telah Tuhan pilih dan menjadi saksi bagaimana kedegilan hati bangsa Israel, bagaimana kekerasan bangsa Israel. Namun bangsa Israel juga yang melihat mujizat yang luar biasa. Jujur, mujizat yang dialami bangsa Israel saat keluar dari Mesir ke tanah Kanaan mungkin belum pernah dialami oleh bangsa-bangsa yang lain. Untuk itu, Tuhan menjadikan bangsa Israel menjadi sebuah percontohan. Percontohan dalam arti kalau kita mau belajar untuk tidak keras hati, ya belajar seperti bangsa Israel yang kadang-kala keras hati. Namun saudara, firman Tuhan juga berkata, bagaimana kita juga harus mendoakan bangsa Israel. Siapa yang memberkati engkau Abraham akan diberkati. Namun siapa yang mengutuk engkau Abraham dan keturunanmu, itu termasuk Israel, maka dia juga tidak akan mendapatkan berkat tapi kutuk. Saudara, suatu ketika bangsa Israel harus melewati sungai Yordan karena tidak ada jalan lain. Padahal saudara, sungai Yordan itu sangat dalam. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara pasti tahu sungai Yordan. Sungai yang dalam dan cukup luas, saudara ya. Mereka harus menunggu selama 3 hari sampai mereka mendapatkan petunjuk Tuhan, yaitu mereka harus mengikuti tabut perjanjian yang diangkat oleh suku Lewi pada waktu itu. Di dalam Yosua pasal 3 ayat yang keempat dikatakan, kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Saudara, kalau kita melihat, ini baru sebagian kecil bagaimana bangsa Israel harus mentaati apa yang Tuhan perintahkan, sehingga dia dapat melihat sebuah mujizat dalam hidupnya. Kalau kita melihat saudara, contoh yang paling nyata adalah Nuh. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Dari semua ukurannya,
panjang, lebar, bahkan bahan baku dari pembuatan bahtera itu Tuhan sudah memberitahukan dengan detailnya kepada Nuh, dan yang sangat luar biasa, Nuh taat sampai sekecil-kecilnya, sampai sedetil-detilnya dalam membuat bahtera. Saudara, kalau kita mau melihat syarat untuk melihat mujizat dan mengalami keajaiban Tuhan, yang pertama, taat. Saudara, mengapa bangsa Israel waktu menyeberang sungai Yordan, Tuhan sampai berikan ukuran-ukuran dalam Yosua 3 ayat yang keempat, kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Tuhan menyatakan perintah-perintahnya dan kita harus mentaatinya. Jadi saudara, kalau kita mau lihat mujizat apa yang mau Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan saudara, mari belajar taat. Saudara, sebenarnya kalau kita menjadi orang percaya, kita mendengar firman Tuhan, bukankah saudara sering mendengar firman Tuhan? Baik itu di gereja, waktu mendengarkan khotbah, atau saudara mungkin sedang membaca Alkitab sendiri, atau saudara sedang mendengarkan program setiap hari bersama Tuhan, atau mungkin saudara banyak mendengarkan setiap firman-firman Tuhan yang ada di YouTube yang lain. Saya mau sampaikan pada saudara, yang saya mau tekankan bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia, saudara. Jadi, kalau kita mendengar firman Tuhan, mari kita mau belajar taat. Dan Tuhan lebih sering, lebih nyata, dan setiap detik, setiap hari berbicara kepada saya dan saudara, bukan hanya melalui khotbah-khotbah saja seperti ini, namun Roh Kudus yang ada dalam diri saudara seringkali menyatakan sesuatu kepada kita. Namun sayangnya banyak orang yang tidak peka mendengarkan suaranya, apalagi mentaatinya. Banyak orang percaya yang hanya mau mujizat, hanya mau keajaiban, doa minta segera dijawab, tapi sulit mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, kalau kita melihat secara nyata, contoh saja, orang tua pasti akan memberikan sesuatu kepada anaknya bila anaknya itu taat. Kadangkala saja saudara, anak-anak yang tidak taat, namun namanya anak, saudara, tetap dipikirkan kebutuhan sekolahnya, kebutuhan yang dia butuhkan, banyak hal yang dibutuhkan oleh anak-anak, dan seringkali orang tua memperhatikan. Apalagi kalau anak-anak yang nurut, anak-anak yang taat, pasti orang tua akan bangga dan memiliki rasa ingin memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Hari ini saudara, syarat kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, mari kita mau belajar taat. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat dan mengalami mujizat Tuhan serta keajaibannya? Di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima, selain itu mereka juga diperintahkan untuk menguduskan diri. Bagaimana mereka harus mengalami keajaiban-keajaiban di tengah-tengah mereka, mereka harus menguduskan diri mereka. Saudara, firman Tuhan beberapa waktu yang lalu dalam setiap hari bersama dengan Tuhan, saya pernah menyampaikan, kuduslah kamu sebab Allahmu kudus, sebab aku kudus. Jadi saudara, mari syarat yang kedua, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dan melihat karyanya dalam hidup kita, melihat mujizat dan keajaibannya, mari kita mau belajar menguduskan diri kita. Saya mau sampaikan kepada saudara, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang suci dengan sendirinya. Namun kita sedang disempurnakan sama seperti Kristus. Darah Tuhan Yesuslah yang menyucikan dan menguduskan kita. Namun mari kita juga mau belajar untuk kita mengejar perkenanan Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan kita berkata tidak kepada dosa. Dengan kita terus intim dengan Tuhan sehingga kita terus belajar diarahkan, kita memiliki rel kehidupan ini dituntun dalam kebenaran firman Tuhan agar kita memiliki kekudusan. Firman Tuhan berkata, siapa yang bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan adalah orang yang bersih hati dan tangannya. Saudara, jadi syarat yang kedua untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan, mari kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara. Kita tidak akan pernah mampu untuk yang satu ini saudara. Sebab dunia selalu menawarkan dosa. Kita lebih banyak gagalnya mungkin dibanding keberhasilan untuk kita menyenangkan Tuhan. Kita lebih banyak tidak setianya dibanding setianya. Kita lebih banyak
malas beribadah baca Alkitabnya dibanding kita mungkin rajin. Saya mau sampaikan pada saudara, untuk kita buka YouTube, untuk melihat mungkin sinetron, untuk kita melihat tayangan-tayangan yang jujur saudara mungkin kadang menakutkan, berita-berita yang mungkin membuat kita jadi panik, tapi kita suka dengan hal itu. Prinsipnya saudara, it's okay. Cuma saudara, saya mau sampaikan, firman Tuhan adalah hal yang penting. Jadi saudara, untuk kita bisa mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan, mari kita belajar untuk hidup benar dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup mengejar perkenanan Tuhan. Untuk kita terus dikuduskan, untuk kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya ini bukan hal yang mudah, ini hal yang sulit. Tapi kalau kita mau berkata, Tuhan, aku mau belajar hari lepas hari, semakin dimurnikan, semakin dikuduskan, semakin aku disucikan, dibentuk karakterku, hidupku sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan memampukan kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara, agar kita bisa melihat mujizat dan keajaiban Tuhan, mari kita mau belajar untuk kita mengambil bagian kita. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan kuasa kepada anak-anaknya. Dia akan menginjak ular dan kalajengking, dia akan mengusir setan. Saya mau sampaikan pada saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kuasa. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada setiap anak-anaknya. Untuk itu saudara, kuasa yang diberikan kepada saya dan saudara, mari kita ambil bagian kita. Mengapa banyak orang Kristen tidak bisa lihat mujizat, tidak mengalami mujizat? Karena mereka tidak belajar untuk mempraktekkan kuasa yang ada dalam diri mereka. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar dari yang aku lakukan. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau mau lihat mujizat dan keajaiban Tuhan, mari saudara, kita mau bekerja sama bersama-sama dengan Roh Kudus, ambil bagian kita, taat, menguduskan diri. Dan yang kedua, saudara punya kuasa. Kalau ada yang sakit, mari belajar tumpang tangan, panggil dalam nama Yesus. Kalau ada yang terikat kuasa kegelapan, tengking, usir kuasa kegelapan setannya dalam nama Yesus Kristus. Saya mau sampaikan pada saudara, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara akan menjadi umat pemenang dan saudara akan melakukan perkara-perkara besar. Tidak menjadi orang yang menjadi lemah, putus asa, frustrasi, bahkan terpuruk dan mengatakan bahwa saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Bersama dengan Tuhan, saudara bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan pada hari ini yang mengingatkan kami. Seringkali Tuhan sebagai orang percaya, kami hanya menuntut Tuhan untuk bisa menyatakan mujizat dan keajaiban dalam hidup kami. Kami berdoa, kami minta sesuatu dan kami ingin instan cepat Tuhan jawab. Kami bisa bersyukur dan berkata haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik saat terjadi mujizat dalam hidup kami dan apa yang kami ingini terwujud. Namun Tuhan, hari ini kami diajar untuk kami bisa melihat mujizat Tuhan. Ada syaratnya, ada bagian yang harus kami ambil. Salah satunya Tuhan, kami mau belajar taat. Seringkali kami mendengar firman Tuhan, namun kami sulit untuk mentaatinya. Kami percaya bahwa Roh Kudus ada dalam diri kami yang menuntun kami, memampukan kami. Roh Kudus yang terus mengingatkan kami. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus itu adalah caramu untuk terus Tuhan mengingatkan kami dan ajar kami untuk taat. Dan seterusnya Tuhan ajar kami juga kami menguduskan diri kami, mengejar perkenanan Tuhan untuk kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi kebanggaan Bapa di surga. Ajar kami Tuhan mengambil bagian kami bahwa Tuhan telah memberikan kuasa kepada kami dan ajar kami Tuhan untuk mempraktekkan kuasa itu. Sehingga kami percaya bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada kami dapat terimpartasi untuk menyatakan kuasa kepada orang lain, kepada dunia, sehingga orang lain bisa percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini yang telah menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.